Selamat datang di era baru Moto3, di mana peta kekuatan balap dunia baru saja mengalami guncangan hebat dari arah yang tidak terduga. Sirkuit Buriram, Thailand, baru saja menjadi saksi lahirnya sebuah fenomena balap yang membuat para petinggi tim pabrikan Eropa terperangah. Veda Ega Pratama, remaja 17 tahun asal Gunung Kidul, Indonesia, baru saja melakukan apa yang dianggap mustahil bagi seorang rookie di seri pembuka musim 2026. Dia tidak hanya datang untuk berpartisipasi, dia datang untuk mendominasi. Bayangkan, seorang debutan yang belum pernah merasakan aspal Moto3 secara kompetitif, tiba-tiba muncul dan langsung merusak pesta para pembalap veteran. Sejak lampu hijau menyala di sesi latihan pertama, Veda sudah menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pengisi grid, dia adalah ancaman nyata. Media internasional mulai bertanya-tanya, siapa anak ini sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang pemuda dari sirkuit lokal Indonesia bisa memiliki ketenangan seperti juara dunia veteran dan pemula? Ini adalah deklarasi perang dari talenta Asia yang sudah lama tertidur. Hari ini, sejarah mencatat bahwa Buriram bukan lagi sekadar sirkuit, tapi panggung peluncuran roket baru dari timur yang siap membakar persaingan klasemen musim ini. Konsistensi yang mengerikan. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong dalam dunia balap profesional. Apa yang dicapai Veda di Buriram adalah anomali statistik yang sangat langka terjadi di kelas Moto3. Sepanjang akhir pekan balapan, pembalap muda Honda ini menunjukkan konsistensi yang hampir tidak masuk akal. Dia tercatat hanya 1 kali terlempar dari posisi 10 besar, tepatnya pada sesi free practice 2. Selebihnya, Veda selalu berada di barisan depan, menempel ketat catatan waktu para pembalap papan atas. Di balapan utama yang melelahkan sepanjang 19 lap, Veda mencatatkan total waktu 32 menit 23,873 detik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah gap atau jarak waktunya dengan sang pemenang, David Almanza. Veda hanya terpaut 9,687 detik. Dalam dunia Moto3, di mana selisih 1 detik bisa berarti 10 posisi, jarak di bawah 10 detik bagi seorang rookie di debutnya adalah pencapaian yang luar biasa. Dia tidak hanya cepat dalam satu putaran tunggal, tapi dia mampu menjaga manajemen ban dan ritme mesin Honda miliknya dengan sangat matang. Konsistensi ini membuktikan bahwa Veda memiliki pemahaman teknis yang sangat mendalam terhadap motornya, sebuah kualitas yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Ini adalah peringatan keras bagi rival-rivalnya. Pengakuan dari jantung Eropa. Jika Anda berpikir pujian ini berlebihan, lihatlah apa yang ditulis oleh Speedweek, media otomotif paling berpengaruh dari Jerman yang dikenal sangat kritis dan sulit memberikan pujian. Mereka secara resmi melabeli Veda sebagai roket Moto3 baru. Judul berita utama mereka tidak main-main, Veda Pratama, rookie terbaik dan pembalap Honda tercepat. Pengakuan ini adalah validasi tertinggi yang bisa didapatkan seorang pemuda-muda di panggung internasional. Mengapa label roket disematkan? Karena akselerasi dan keberanian Veda dalam melakukan manuver menyalip dianggap sangat eksplosif, mirip dengan proyektil yang tidak bisa dihentikan. Media Eropa biasanya sangat protektif terhadap pembalap-pembalap asal Spanyol atau Italia, namun kali ini mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada fakta di lapangan. Veda telah menghancurkan stigma bahwa pembalap Asia butuh waktu adaptasi lama di kelas dunia. Dia membuktikan bahwa bakat murni bisa melampaui batas geografis dan pengalaman. Penampilan sensasionalnya di Buriram membuat para jurnalis balap senior di pedok mulai membanding-bandingkan gaya balapnya dengan legenda-legenda besar Honda di masa lalu. Veda kini bukan lagi rahasia umum di Indonesia. Dia adalah komoditas panas yang sedang dipantau ketat oleh radar global, dari Jerman hingga Spanyol. Manuver gila di lap ke-6. Mari kita bedah momen paling dramatis dalam balapan tersebut, tepatnya di lap ke-6 yang membuat penonton di tribun berdiri. Veda Ega Pratama melakukan manuver yang melanggar logika seorang debutan. Di tengah kerumunan pembalap agresif seperti Adrian Fernandez dan Alvaro Carpe, Veda berhasil menemukan celah sempit di tikungan tajam Buriram. Dengan keberanian luar biasa, dia merangsak masuk dan sempat mengunci posisi ketiga secara sementara. Di saat itulah, seluruh dunia sadar bahwa Veda memiliki insting predator yang tajam. Dia tidak ragu untuk melakukan kontak fisik atau menutup ruang lawan demi mempertahankan posisi. Keberaniannya untuk masuk ke posisi 3 besar di awal balapan menunjukkan bahwa dia tidak merasa inferior dibandingkan pembalap Eropa. Dia membalap dengan mentalitas seorang pemimpin, bukan pengikut. Meskipun dia dikepung oleh rombongan pembalap seperti Valentin Perone dan Brian Uriarte yang terus menekannya, Veda tetap mampu menjaga garis balapnya dengan sangat rapi. Lap ke-6 ini adalah bukti otentik bahwa Veda memiliki kecepatan murni yang sanggup menantang podium juara. Dia memaksa pembalap-pembalap berpengalaman untuk bermain dengan standar yang dia tentukan, sebuah pencapaian mental yang sangat langka untuk anak muda yang baru pertama kali mencicipi kompetisi selevel Grand Prix.
Bangkit dari kesalahan fatal. Dalam balapan tingkat tinggi, satu kesalahan kecil biasanya berujung pada bencana, namun tidak bagi Veda. Memasuki sepertiga akhir balapan, Veda sempat melakukan minor error yang membuatnya kehilangan posisi di barisan terdepan. Peluang untuk memperebutkan podium utama tampak sirna dalam sekejap saat dia melebar di salah satu tikungan sulit. Disinilah letak perbedaan antara pembalap biasa dan pembalap istimewa. Alih-alih kehilangan fokus atau menyerah pada tekanan, Veda justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan mental yang luar biasa. Dia segera kembali ke jalur balapan, melakukan regrouping, dan mulai memburu kembali lawan-lawannya satu persatu. Momen paling epik adalah ketika dia kembali menyalip Adrian Fernandez, pembalap yang baru saja memenangkan seri penutup musim lalu, di putaran terakhir. Veda berhasil merebut posisi kelima tepat sebelum menyentuh garis finish. Kemampuan untuk bangkit setelah melakukan kesalahan adalah karakteristik utama dari seorang calon juara dunia. Dia membuktikan bahwa meskipun dia melakukan kesalahan manusiawi, mesin roket dalam dirinya tidak pernah berhenti bekerja. Finish di posisi kelima setelah sempat mengalami insiden adalah hasil yang jauh lebih bernilai daripada sekadar finish tanpa tekanan. Ini adalah ujian karakter yang berhasil dia lalui dengan nilai sempurna di depan mata dunia. Menghancurkan rekan setim. Salah satu tolok ukur tersadis di dunia balap adalah perbandingan dengan rekan setim, karena mereka menggunakan paket motor yang identik. Dan di sini, Veda benar-benar menghancurkan kompetisi internal di tim Honda. Rekan setimnya, Zen Mitani, yang merupakan talenta berbakat asal Jepang, dibuat tidak berkutik oleh performa Veda. Di garis finish, Veda unggul hampir setengah menit atau tepatnya 30 detik di depan Mitani. Dalam standar MotoGP, selisih 30 detik antara rekan setim adalah jurang yang sangat lebar, sebuah dominasi mutlak yang menunjukkan perbedaan level kemampuan yang signifikan. Veda tidak hanya mengalahkan Mitani, dia juga menjadi pembalap Honda tercepat di seluruh grid MotoGP Thailand. Hal ini sangat krusial, karena saat ini Honda sedang berjuang keras melawan dominasi pabrikan KTM dan gas-gas. Veda menjadi satu-satunya titik terang bagi raksasa Jepang tersebut di tengah masa sulit mereka. Dia memberikan data yang sangat berharga bagi mekanik tim untuk mengembangkan motor NSF 252R agar lebih kompetitif. Performa ini mengirimkan pesan jelas kepada manajemen HRC di Jepang. Mereka telah menemukan aset paling berharga dalam program pengembangan pembalap mereka. Veda bukan hanya pembalap tercepat Indonesia, dia adalah pemimpin de facto bagi seluruh barisan motor Honda di kelas Moto3 saat ini. Catatan waktu yang mengancam. Jika kita melihat lebih dalam pada lembar data teknis balapan, ada satu angka yang membuat para analis terkejut. Catatan waktu lap tercepat Veda dalam balapan tersebut adalah 1 menit 41,334 detik. Angka ini hanya terpaut 0,104 detik. Sekali lagi, hanya 0,1 detik dari waktu terbaik milik Valentin Perone, pembalap Argentina yang sangat dominan. Selisih setipis helai rambut ini menunjukkan bahwa dari sisi kecepatan mekanis dan kemampuan handling motor, Veda sudah berada di level yang sama dengan para peraih podium. Dia mampu mengekstraksi setiap tenaga kuat dari mesin Hondanya secara maksimal di setiap jengkal lintasan buriram. Presisi Veda dalam mengambil titik pengereman dan menentukan titik keluar tikungan terlihat sangat rapi melalui rekaman telemetri. Tidak ada gerakan yang mubazir, tidak ada ban yang terbuang sia-sia dalam asap. Dia membalap dengan efisiensi tingkat tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh pembalap papan atas kelas menengah atau kelas utama. Fakta bahwa dia adalah seorang debutan membuat statistik ini menjadi sangat menakutkan bagi lawan. Jika di balapan pertama saja dia sudah bisa mencatatkan waktu secepat itu, bayangkan apa yang bisa dia lakukan setelah mendapatkan lebih banyak data dan pengalaman di seri-seri berikutnya. Veda telah menetapkan standar baru bagi setiap rookie yang ingin menembuskan cah dunia. Ketenangan di balik kemudi. Dunia balap tidak hanya tentang kecepatan di lintasan, tapi juga tentang perang saraf di pedok. Setelah melakukan debut sensasional yang memicu kegilaan media, Veda menunjukkan sisi kepribadian yang membuat banyak orang kagum. Dia tetap rendah hati, tidak banyak bicara, dan tetap tenang menghadapi sorongan kamera. Dalam wawancara singkatnya, dia tidak tampak cemawa. Dengan sopan, dia justru memberikan seluruh keberhasilannya kepada tim mekanik dan pendukungnya. Sikap tenang dan dingin ini justru membuat lawan-lawannya semakin merasa terintimidasi. Pembalap yang tenang adalah pembalap yang berbahaya, karena mereka sulit dibaca dan tidak mudah terpancing emosi. Veda menunjukkan kedewasaan melampaui usianya yang baru 17 tahun. Di saat pembalap seusianya mungkin akan merayakan posisi kelima dengan berlebihan, Veda tampak langsung fokus mengevaluasi penampilannya untuk seri berikutnya. Ketenangan psikologis ini adalah fondasi penting untuk menghadapi musim balap yang panjang dan melelahkan. Para bos tim besar mulai melihat Veda sebagai paket lengkap, cepat di lintasan, cerdas secara teknis, dan stabil secara emosional. Ini adalah prototipe pembalap modern yang dicari oleh setiap sponsor besar dan tim pabrikan kelas dunia. Veda Ega Pratama bukan hanya atlet, dia adalah profil profesional yang siap menaklukkan industri balap motor global secara elegan. Honda punya rencana besar? Munculnya performa eksplosif dari Veda memicu gelombang rumor di balik layar pedok Moto3. Kabar burung menyebutkan bahwa para petinggi Honda Racing Corporation (HRC) mulai memberikan perhatian ekstra pada garasi Veda. Ada spekulasi bahwa Veda akan mendapatkan dukungan teknis yang lebih eksklusif atau komponen prototipe lebih awal dibandingkan pembalap Honda lainnya untuk membendung dominasi KTM di papan atas. Mengapa? Karena Veda adalah harapan paling realistis bagi Honda untuk kembali meraih gelar juara dunia Moto3 yang sudah lama lepas dari genggaman mereka.
Belum ada konfirmasi resmi, namun beberapa sumber internal menyebutkan bahwa data telemetri Veda sudah dikirim langsung ke markas besar Honda di Jepang untuk dianalisis lebih lanjut. Mereka ingin memahami bagaimana Veda bisa mendapatkan kecepatan yang begitu kompetitif dengan mesin yang saat ini dianggap tertinggal dari pabrikan Eropa. Jika rumor ini benar, maka Veda akan segera bertransformasi dari sekadar pembalap mandiri menjadi ujung tombak proyek kebangkitan raksasa Jepang di kelas ringan. Dukungan pabrikan penuh akan menjadi bahan bakar tambahan bagi sang roket untuk meledak lebih keras di seri-seri berikutnya. Ini adalah awal dari politik tim yang menarik, di mana seorang anak muda dari Indonesia mulai menentukan arah pengembangan teknologi balap dunia secara global. Ujian sesungguhnya di Goiânia. Namun euforia Buriram harus segera disudahi, karena ujian sesungguhnya sudah menanti di ufuk barat. Seri berikutnya akan membawa rombongan Moto3 ke Brazil, tepatnya di Autodromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna pada 20 hingga 22 Maret 2026. Ini adalah tantangan yang sama sekali berbeda bagi Veda. Jika Buriram adalah rumah kedua bagi pembalap Asia, maka Goiânia adalah wilayah asing yang penuh misteri. Sirkuit yang dinamai dari legenda Formula 1 tersebut dikenal memiliki karakteristik teknis yang sangat menuntut keberanian fisik dan strategi ban yang rumit. Apakah Veda mampu mempertahankan momentum rokatnya di lintasan Amerika Latin, ataukah tekanan sebagai pembalap yang kini diunggulkan akan mulai membebani pundaknya? Publik balap dunia kini sedang menahan napas.